بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أما بعد، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sabahul khair, teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyah. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah sampai pada Al-Ilalut Tis'u minal mamnu'i minas sharf. Ilat-ilat 9 pada isim ghairu munsharif. Terakhir kita sampai pada Al-Ilatul Khamisah At-Ta'rif ya. Sekarang Al-Ilatus Sadisatu At-Tarkibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ala bi'asara fid-dharain amin. Al-illatus sadisatu, bermula ilat yang keenam itu at-tarkibu, tarkib, susunan. Maksudnya susunan itu apa? Wa amma tarkibu, dan adapun bermula tarkib, wal muradu bihi, dan bermula yang dikehendaki bihi dengan tarkib itu at-tarkibu, tarkib al-masjiyu, yang dicampur, susunan campuran gitu, susunan yang dicampur, al-makhtumu, yang diakhiri bi ghairi waihin, dengan selain lafadz waihin, ba'labaka wa hadramauta. Ba'labaka hadramauta, ini isim ghairu munsharif dengan ilat 2, yaitu ilat nama dan tarkib masjid. Ba'labak nama kota, Hadramaut juga nama kota. Ba'labaku itu dari kata ba'lun wa bakun. Ba'labak itu Madinah Lubnaniyah, jadi ada di Libanon ya. Ba'lun dan bakun disusun, dicampur jadi satu menjadi ba'labak. Hadramaut juga sama, itu kota di Yaman. Fala yamna'u, maka tidak mencegah apa tarkib as-sarfa kepada tanwin illa ma'al alamiyati, kecuali bersama dengan ilat nama. Jadi kalau tarkib saja, tarkib masjid saja dan bukan nama, itu bukan termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Yang penting dia tidak diakhiri waih. Kalau diakhiri waih nanti hukumnya mabni, seperti si bawaih, miskawaih, darostawaihi, nanti dimabnikan alal kasri. Al-ilatu sabi'atu, bermula ilat yang ketujuh itu al-alifu wa nunu, alif dan nun azaidatani, yang tambahan. Wa amal alifu, dan adapun bermula alif wa nunu dan nun azaidatani, yang tambahan, itu fayamna'ani, maka mencegah apa keduanya? Mencegah as-sarfa kepada tanwin ma'al alamiyati, bersama dengan nama. Jadi kalau ada isim berakhiran alif nun tambahan, alif dan nunnya itu, dan merupakan nama, maka itu termasuk ghairu munsharif. Ka Imrana, seperti lafaz Imrana, wa Usmana, wa ma'as sifati, dan juga dengan sifat. Ada tambahan alif nun, dia merupakan sifat, isim fa'il, isim maf'ul gitu misalkan. Bisyarti Allah takbala ta'a, dengan syarat tidak menerima apa sifat ta'a kepada ta'. Artinya ketika dimuannaskan itu tidak dengan menambah tak marbutoh, seperti lafaz sakrona, yang mabuk, yang bersifat mabuk, sakrona itu.
Ini ghairu munsharif karena menunjukkan sifat karena menunjukkan sifat dan diakhiri alif nun tambahan. Sakron ini kalau dimuanaskan bukan menjadi sakronah, tapi muanasnya adalah sakro, sin, kafro, dan alif bengkok. Al-ilatu saminatu bermula ilat yang ke-8 itu al-ujmatu sifat non Arab ajam. Wa amal ujmatu dan ada bermula ujmah ajam itu fal muradu maka bermula yang dikehendaki biar dengan ujmah itu antakuna ada apal kalimatu kalimah min wad'il ajamiyati itu dari bentukan bahasa asing dari ini dicetak dari bahasa asing bukan bahasa Arab lalu diserap oleh orang Arab ka Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa jami'u asma'il anbiya'i dan bermula seluruh nama nabi itu ajamiyatun ajam semuanya illa arba'atan kecuali 4 Muhammadun berupa apa namanya Muhammad Salihun Salih Syu'aibun Syu'aib Hudun Hud Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Salah semoga memberikan rahmat siapa Allah alaihim atas mereka wasallam dan semoga memberikan rahmat keselamatan ajma'in siapa Allah ajma'ina kepada mereka secara keseluruhan. Namun ajam ujmah atau ajamiyah itu ada syaratnya. Syurutul ajamiyati syarat-syaratnya ajam. Wa yustaratu disyaratkan via di dalam ajamiyah atau ujmah itu ayakuna ada ismu isim. Isim tersebut syaratnya adalah itu alaman nama fil ajamiyati di dalam bahasa ajam tersebut. Jadi sebelum diserap oleh bahasa Arab itu sudah merupakan nama. Seperti Ibrahim, Ishak gitu kan. Kalau zaman sekarang itu misalkan apa ya, nama-nama negara lah, gitu. Lundunu misalkan, Lundunu itu kan nama ajam. London. Walidzalika maka dari itu surifa ditanwin apa lijamun lafat lijamun. Karena lijamun ini bukan nama. Lijam itu artinya kan apa sih? Tali kekang kuda. Talinya kuda yang ditalikan di hidungnya itu loh. Kan bukan isim alam. Yang kemarin maknanya lafat jur itu kebalik dengan ini ya. Lijam itu tali kekang kuda. Kalau jur yang kemarin itu nama kota. Nama kota di Iran. Juru kemarin kan. Yang ketika membahas mu'annas kemarin. Yang ini sebentar. Jur. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kajuro. Ausakin alwasati ajamian kajuro. Nah, jur ini nama kota Iran, Persia kan ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya ujmah yang pertama itu tadi harus nama sebelum masuk atau diserap dalam bahasa Arab. Lijamun wa nahuhu. Misalnya. Wa ayakuna dan ada apa isim al ismu itu zaidan melebihi ala salah sati atas 3 huruf. Kalau ajamnya itu cuma 3 huruf maka ditanwin. Walidzalika surifa nuhun wa lutun. Nuh, lut ditanwin. Karena meskipun ajam dia cuma 3 huruf, tidak lebih.
Al-ilatu tasyiah ini yang terakhir. Al-ilatu bermula ilat atau jatuh yang kesembilan itu sifatu sifat. Wa amma sifatu kan nandomnya kemarin ijma wazin adilan anis bima'rifatin. Gimana kemarin? Rokib wazid falwasfu qad kamula gitu ya. Yang terakhir falwasfu qad kamula. Wa amma sifatu dan ada beberapa sifat itu fatamna'u maka mencegah apa sifat asorfa kepada tanwin jika bersama dengan apa? Ma'a salah satu asya'a bertemu tiga hal. Salah satu asya'a berupa al-adli yang pertama pindahan. Fatamna'u maka mencegah apa sifat asorfa kepada tanwin ma'a salah satu asya'a bersama tiga afwan ya kalau ke atasnya lagi sih. Al-adli kama takodama seperti perkara takodama yang telah lewat apa mas. Jadi udah pernah dijelaskan gitu teman. Yang kemarin itu yang angka berulang itu loh. Fi masna wa sulasa. Dua dua, tiga tiga itu kan dari kata isnani isnani salasa salasa. Diadil menjadi masna wa sulasa. Wa ma'al alifi wa nun. Bersama alif nun. Yang kedua sifat yang diakhiri alif nun. Tadi yang barusan sakrona tadi ya. Syaratnya tadi disebutkan sedikit, di sini diperjelas. Bisyarti antakuna dengan syarat ada apa sifat sifat itu ala wazni fa'lana bifathil fa'i. Kalau mengikuti wazan fa'lan, sakron, jau'an, syaba'an, naksan, wala yakunu mu'annasuhu dan tidak ada apa mu'annasnya eh, mu'annasnya isim tersebut yakni yang mengikuti wazan fa'lan itu ala wazni fa'lanah mengikuti wazan fa'lanah. Contohnya apa? Sakron. Sakron itu kan yang mabuk itu mu'anasnya fa'inna mu'anasahu sakro. Wanita yang mabuk. Wa nahwu nadmanin munsorifun. Dan bermula semisal lafat nadman. Nadman ini artinya orang yang sangat menyesal ya. Itu munsorifun munsorif. Di anna mu'anasahu karena sesungguhnya mu'anasnya nadman. Meskipun dia itu diakhiri alif nun juga. Tapi mu'anasnya dengan tak. Nadmanatun maka bukan termasuk isim ghairu munsharif. Ingkana jika ada panatman itu minal munadamati dari masdar tercetak dari masdar munadamah yang artinya penyesalan. Wa ma'a waznil fi'li sifat dengan wazan fi'il. Sifat dengan wazan fi'il syaratnya adalah syarti antakuna dengan syarat ada apa sifat itu wala ala wazni af'ala mengikuti wazan af'ala wa alla yakuna mu'annatsuhu bitta'i dan tidak ada apa muannasnya dia wazan fi'il tadi yang af'ala itu bitta'i dengan tak. Jadi yang penting muannasnya bukan af'alah gitu. Biasanya muannasnya af'ala itu fu'la. Sebentar. Sebentar. Fu'la atau fa'la ya. Fu'la atau fa'la. Ya, dua itu. Nahu ahmar. Ahmar itu muannasnya kan fa'inna muannasahu amro. Amro. Contoh yang manasnya fu'la itu afdol. Afdolu manasnya fudla. Kayak ahsanu manasnya husnu. Wanahu armalin. Armalin itu duda. Wazannya kan ini af'al juga. Tapi dia ditanwin. Kenapa tidak armala atau armalu? Wanahu armalin bermula lafat. Semisal lafat armal itu munsharifun ditanwin. Alasannya li'anna mu'annasahu armalatun. Karena mu'annasnya adalah armalatun. Bukan romla. Itu bukan. Jadi sifat
akan ghairu munsharif bersama dengan satu tadi adl. Kedua sifat alif nun. Tiga sifat wazan fi'il. Nah ini untuk yang lama kan udah saya tuliskan. Sifat adl seperti masna, maslas. Sifat alif nun, sakron, atsyan. Sifat wazan fi'il ahmaru, afdolu. Terakhir dari pembahasan ghairu munsharif, jawazu sarfi ghairil munsharifi. Bolehnya tanwin ghairu munsharif. Maksudnya boleh tanwin itu boleh menghukumi ghairu munsharif seperti isim yang munsharif. Wa yajuzu dan boleh apa sarfu ghairil munsharifi, mentanwin ghairil munsharif alasannya litanasub. Wa alitirarin aw tanasubin surif dulmani wal masrufu qatlayan sharif. Jadi alasannya karena ittirar atau tanasub ghairu munsharif itu boleh ditanwin. Misalnya kan nggak tanwin. Contohnya qira'ati nafi'in seperti qiraahnya Imam Nafi', salah satu qiraah sab'ah, salasila, salasilan gitu kan. Wariron. Luhu salasia, salasila dan wariro karena ghairu munsharif sighah muntal jumu'. Ini karena tanasub. Tanasub itu apa? Menyesuaikan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Wali darurat syi'ri dan karena darurat syair. Darurat syair itu maksudnya apa? Untuk menyesuaikan wazan-wazannya atau bahar-baharnya syair. Contohnya di sini itu kalau di bawah ini untuk bisa lihat ada dua ini. Ambil yang bawah ini. A'id, a'id zikra nu'manin lana inna zikrahu. Wal misku ma karartahu yatadawa'u. Kalimah nu'manin ini jernya dengan apa? Jernya dengan kasroh tanwin. Harusnya apa? Fathah, ya kan? A'id zikra nu'mana gitu harusnya. Kenapa nu'manin? Karena menyesuaikan wazannya. Seperti itu. Itu kayaknya baharnya ini ya, yang fungulun mafailun itu. Bahar apa itu tawil kayaknya ya. A'id zikran manin fu'ulun fu'ulun mafa'ilun. Nah, ini paslunnya ini. Nu'manin mafa'ilun. Nah, itu namanya darurat syair, dia menyesuaikan wazan-wazan syairnya itu. Ini juga sama, ini tawil ini. Wa yawma dakhaltu hidra unaizatin. Asduhu ini unaiza, ah, akhirnya dengan fathah tapi ditanwin karena darurat. Mafa'ilun zra unaizatin itu kan. Mafa'ilun unaizatin. Baik. Alhamdulillah, semua Arab dan tanda-tandanya serta ilat-ilat isim ghair munsharif sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah babun nakirati wal ma'rifati. Bab tentang isim ma'rifat dan nakirah. Nakirah dan ma'rifat. Nakirahnya dulu ya. Karena yang asal itu ma'rifat. Al ismu darbani.
Isim bermula isim itu terbagi dua bentuk. Awalan yang pertama an-nakiratu isim nakirah. Ahaduhuma bermula salah satu dari dorbani itu an-nakiratu isim nakirah. Waya dan bermula nakirah itu al-aslu asal. Asalnya isim itu nakirah pada awalnya. Wahia dan bermula nakirah definisinya adalah kulusmin itu setiap isim syai'in yang umum. Bijinsihi di dalam jenisnya isim tersebut. La yakhtassu tidak khusus. Tidak mengkhususkan atau tidak khusus bihi pada isim tersebut apa wahidun suatu hal tuna akhara di bawah sesuatu yang lain. Karajulin seperti laki-laki wa farasin kuda kitabin buku. Rajulin laki-laki umum laki-laki di dalam jenis laki-laki. Tidak tertentu pada satu laki-laki ataupun yang lainnya. Wahidun tuna akhar. Tidak terkhusus bagi satu laki-laki ataupun yang lainnya. Watakribuhu dan bermula yang mendekatkan nakiroh ilal fahmi kepada kefahaman itu ayukola dikatakan apa yang dikatakan apa an-nakiratu lafat an-nakiratu ila akhirih. An-nakiratu bermula nakiroh. An-nakiratu bermula nakiroh itu kuluma segala sesuatu maksudnya isim. Sholaha yang layak apa tuhul alifi maksudnya alif walami dan lam alaihi atas isim nakiroh itu atas ma. Karojulin seperti lafaz rojul wa mro'atin wa saubin dan juga farosin kitabin tadi. Itu kan bisa dimasuki al. Isim yang bisa dimasuki al itu artinya dia nakiroh. Di nakiroh itu bukan isim yang bertanwin ya. Itu tidak pas. Memang tanwin itu ciri nakiroh, tapi nggak pas kalau definisinya isim yang bertanwin nakiroh. Kenapa? Karena tidak semua yang bertanwin nakiroh. Nanti definisinya tidak jamik manik istilahnya. Tidak pas nantinya. Eh, yang pas adalah itu tadi, yang watak ribu ilal fahmi, setiap isim yang bisa kemasukan al. Rojul, nakira marifat. Nakira, alasannya apa? Bisa kita masukkan al. Ar-rojul. Au kuluma atau segala sesuatu, maksudnya segala isim wako'a, setiap isim wako'a yang terletak. Mau ama yang terletak apa amma mau ama pada tempatnya perkara, pada tempatnya isim. Ya seluruh yang layak apa dukhulul alif walami masuknya lam alaihi atas ma yang kedua ya. Alaihi atas ma yang kedua mungkin ama ini. Isim yang menempati tempatnya isim yang bisa dimasuki a. Seperti lafaz zi. Zi isim nakira apa ma'rifat al asmaul khamsah itu. Itu isim nakira. Cirinya apa? Cirinya bukan kok zi bisa dimasuki al. Nggak bisa ya. Maksudnya nggak bisa itu nggak mungkin. Karena apa? Karena di itu menjadi mudhof, selalu mudhof. Nanti kalau dikasih al kan jadi al ladzi seperti isim mausul ya kan. Selain itu ya tadi, kalau di asmaul khamsah selalu mudhof. Mudhof itu nggak boleh ada alnya. Zi itu tapi dihukumi nakirah. Bagaimana cara pandangnya? Yaitu dengan melihat lafat yang semakna dengan zi. Zi maknanya adalah sohibin. Di makna sohibin pemilik. Kata sohibin bisa nggak dimasuki al? Bisa. Berarti di itu nakirah. Karena menempati tempatnya sohib yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ma'rifat.
Wadar busani dan bermula bentuk yang kedua itu al-ma'rifatu ma'rifat. Bagian yang kedua adalah ma'rifat wahiyah sitatu anwa'in bermula ma'rifat itu sitatu anwa'in ada tujuh enam ya. Wakilah tujuh memang. Tujuh macam menurut pendapat yang satunya. Kalau di sini enam macam. Yang pertama al-mudmaru. Mudmar itu ya isim dhamir. Bahwa bermula mudmar itu a'rafuha paling makrifatnya isim makrifat. Jadi isim makrifat itu ada derajat kemakrifatannya. Mana yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu. Yang pertama isim dhamir. Summal alamu, kemudian alam, nama. Summal isyaratu, isyarah. Summal mausulu, mausul. Summal mu'arafu bil adati, kemudian yang dimarifatkan dengan adat. Marifat dengan al. Wasa disu dan bermula yang keenam itu emas sesuatu udhifa yang disandarkan apa emma ila wahidin kepada salah satu minha dari sitah tadi. Disandarkan ke domir, disandarkan kepada alam, disandarkan kepada mausul. Ini ya, ada enam. Yang paling ma'rifat tadi isim apa? Ini. Nah, sekarang tingkatannya. Wahwa bermula ma'udhifa ila wahidin. Lafaz yang dimudhafkan pada makrifat itu loh. Itu derajat kemakrifatannya gimana? Itu firut batima udhifa ilaihi. Itu firut batima dalam tingkatan isim udhifa yang dimudhafi dimudhafkan apa wahidin ilahi kepada amma. Mudhaf status makrifatnya setara dengan mudhaf ilaihnya. Misalkan antum memudhafkan kepada alam kitabu Zaidin. Kitabu ini makrifat. Status kemakrifatannya ini sekuat apa? Ya ini sekuat mudhaf ilaihnya. Firut batima udhifa ilaihi. Seperti itu. Tapi ada pengecualian ilal ismal mudhafa ilad dhamir kecuali isim yang dimudhafkan pada dhamir. Kalau dimudhafkan pada dhamir fa innahu maka sesungguhnya al mudhaf ilad dhamir itu firut batil alami pada tingkatnya isim alami. Jadi bukan setingkat dengan isim dhamir juga tapi isim alam bawahnya. Dhamir alam gitu kan. Tapi kalau dimudhafkan kepada dhamir itu di bawahnya alam. Di bawahnya dhamir. Setingkat dengan alam. Wa yustasna diri dan dikecualikan mimma dari perkara dzukira yang telah disebutkan apa ismullahi ta'ala namanya Allah ya Allah itu fa innahu alamun maka sesungguhnya Allah itu alamun nama wa huwa a'raful ma'arifi dan bermula dia Allah lafaz Allah itu a'raful ma'arifi yang paling ma'rifat dari isim ma'rifat bil ijma'i dengan kesepakatannya ulama. Menurut kesepakatannya ini ada cerita ya. Dan bacakan aja ini di Al-Kawakibud Duriyah yang mengatakan A'raful Ma'arif itu awal mulanya sebenarnya Imam Sibawai. Sehingga kemudian masyhur ada cerita begini. Wa fi i'rabil Quran li Syihab al-Halabi dalam kitab I'rabul Quran karangan Syihab al-Halabi atau siapa ini? Al-Halabi kalau nggak salah. Bahwasanya An-Nasibawaihi itu ru'iyah fil manam. Imam Sibawai itu dimimpikan fakilalahu dimimpikan seseorang terus ditanya ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah lakukan kepadamu ya Sibawai, wahai Imam Sibawai. Faqala adkhalanil jannat.
Wah, saya dimasukkan surganya Allah. Maksudnya diberi kenikmatan di alam barzakh itu. Faqila bimada? Lalu ditanya beliau, sebab apa? Faqala biqauli inna ismahu ta'ala a'raful ma'arifi intaha. Ah, dengan sebab ucapanku. Apa ucapan beliau? Inna ismahu ta'ala, sesungguhnya nama Allah Ta'ala yaitu Allah, itu a'raful ma'arifi. Yang paling ma'rifat dari isi ma'rifat. Nah, ini nggak tahu ya sahih enggaknya, cuman itu tadi saya sebutkan referensinya, nanti antum bisa baca dan akan dikaji sendiri. Baik, ada yang ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita ke isim dhamir? Yang nakir tadi Ustaz, Silakan lagi. yang bagaimana penjelasan yang keduanya tadi itu? Kan yang pertama isim nakir itu segala isim yang bisa masuk ke alif lam. Hmm. Terus yang keduanya belum mengerti sekali Ustaz, belum terlalu mengerti. Isim yang bisa kemasukan alif lam atau menempati tempatnya isim, maksudnya menempati itu atau semakna dengan isim yang bisa menerima alif lam. Zi al-asmaul khamsah itu maknanya kan pemilik, seperti lafadz sahib. Zi itu menempati tempatnya sahib, yang mana sahib itu bisa menerima alif lam. Berarti kalau sahib itu nakiroh, zi juga nakiroh, karena hukumnya zi itu seperti hukumnya sahib. Loh. Ya, keren Ustaz. Baik. Tanya Tat, Satu lagi. kalau kitabun Muhammadun masuknya di nakiro maksudnya umum. Kitabun Muhammadun. Ya, Kitabun Muhammadun itu yang tanyakan kitabnya, Muhammadnya atau apa? jadi satu kata Tat. Nggak bisa ya. Kalau bukan istilahnya bukan satu kata ya. Diidofahkan maksud antum. Iya jadi mudok. Kalau idofah kan jadinya kitabu Muhammadin. Oh, kitabun Muhammadin. Ya. Kalau kitabun Muhammadin itu bukan idofah. Kitabu Muhammadin itu statusnya nakirah apa ma'rifat gitu ya. G. Kalau Muhammadinnya kan jelas. Itu ma'rifat karena isim alam. Tapi kalau kitabnya gimana? Mengikuti mudhof ilaihnya. Muhammadin kan ma'rifat. G. Hukumnya kitabu mengikuti hukumnya Muhammad. Berarti juga mengikuti Arif. kema'rifatannya. Sama-sama Arif. ma'rifat. Kalau idhofah seperti itu, mengikuti mudhof ilaihnya. Ini misalkan ya, kita ganti kitabu rajulin gitu misalnya. Berarti ma'rifat apa nakiro? Ya, nakiro. Marifat sih. Nakiro ya. Tergantung mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya ma'rifat apa nakiro? Rajulin ma'rifat apa nakiro? Rojulin ini Bisa antum kasih al nggak rajulin? Ar-rajuli. Bisa nggak? kalau masukkan al jadi al rijalun Ustaz. Ya. Ar-rijal bisa nggak? Ar-rajul bisa nggak? Arro arrojul nggak bisa ya. Rajulun, ar-rajulu. Bisa, Fi. Bisa ya. Jadi nakiro Ustaz ya. Jadi kitabu rajulin, kitabu ini ya nakiro.
Kenapa? Karena dimudafkan ke nakiro. Itu. Ya, memang Kalau alnya umum. masuk di kitabun jadi apa saja? Al Gimana? kitab kalau alnya dimasukkan ke kitabunnya, al kitabun rojulin Ya maknanya nggak nggak masuk ya? cocok. Iya, nggak ada itu. Oh, Bukan susunan apapun. iya. Alkitabu rojulun misalkan ya. Kita Hmm, jadikan mubtada khobar itu. Alkitabu rojulun. Buku itu adalah laki-laki. Cocok nggak? nggak cocok. Ya, kalau secara susunan misalkan halnya dimasukkan kitab, berarti mubtada khobar. Tapi dari segi mana nggak cocok. Baik. Yes. Ustaz, tanya Ustaz. Hmm. Berarti itu Ustaz ya, mudhaf ilaih kan statusnya nanti kan jadi ma'rifat ya. Itu berarti boleh jadi mubtada nggak? Mudhaf ilaih itu. Bentar, ini ada dua hal yang antum sampaikan tadi. Yang pertama, mudhaf ilaih statusnya ma'rifat gitu ya. Iya Ustaz. Mudhaf ilaih itu tergantung mudhaf ilaihnya dulu. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, mudhaf ma'rifat. Mudhaf ilaih nakiroh, mudhaf nakiroh. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Boleh Apakah jadi mubtada. mudhaf ilaih itu ya boleh jadi mubtada? Bisa, mudhafnya ya, mudhafnya. Karena mudhaf itu kan bukan kedudukan. Yang mudhaf mudhaf ilaih kan udah mengambil kedudukan mudhaf ilaih, jar kan. Nah, si mudhaf ini yang jadi mubtada. Hmm. Boleh, baik mubtada'nya berupa mudhaf ke nakiroh atau mudhaf ke makrifat boleh semua. Kitabu Oh, Muhammadin boleh, kitabu Rajulin boleh. Memang hukum asal mubtada itu kan makrifat. Tapi nanti iya, mubtada boleh nakiroh dengan syarat titik-titik. mudhaf ilaih. Salah satunya dengan syarat dimudhafkan. Tuh, boleh nanti. Kitabu Rajulin jadidun misalkan. Misalkan. Tapi kalau kitabun jadidun itu tidak bisa jadi mubtada khobar. Karena mubtada harus makrifat. Boleh nakirah kalau ada Oh, berarti, musawwi. hmm. Nah, Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentang domir. Ad-domiru awil mudmaru. Faslun. Ay hadza ini itu faslun suatu fasal al-mudmaru. Bermula mudmar wa domiru. Dan domir itu ismani dua nama. Dua istilah, dua isim, lima untuk sesuatu, wudi'a yang dicetak apa amma, diperuntukkan apa amma, limutakalimin bagi pembicara. Saya, kami, ka'ana, sebut lafad, saya, ana. Au mukhatabin atau lawan bicara. Ka'anta, sebut lafad anta, kamu, laki-laki. Au ghaibin, ghaib, orang yang tidak hadir dalam pembicaraan. Kahua sebut lafad huwa, dia laki-laki. Wayan qasimu dan terbagi apa domir atau mudmar ila mustatirin wa barisin kepada mustatir. Mustatir itu apa? Yang tersimpan, tidak terlihat, tidak terlafadzkan. Wa barisin dan baris, jelas, terlihat lafadznya. Jadi isim ma'rifat yang kedua ini domir teman-teman ya. Yang apa namanya kan a'raful ma'arif itu lafzul jalalah Allah. Di bawahnya itu domir. Di bawahnya nanti isim ma'alam. Kita bahas yang pertama yaitu domir dulu. Awalan ad-domirul mustatir. Kita mulai dari domir yang tersimpan. Itu domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Adalah ma sesuatu. Maksudnya domir. Laisa yang tidak ada lahu itu bagi ma apa suratun bentuk filati dalam lafadznya. Tidak bisa kita lafadzkan.
ada tapi tidak terlihat. Bahwa bermula mustatir itu imam mustatirun, ada kalanya mustatir wujuban secara wajib, harus disimpan dan tidak bisa digantikan dengan isim dohir. Oh, maksud dari mustatir wujub. Mustatir wujub harus disimpan, tidak bisa diganti isim dohir. Tidak bisa diganti isim dohir. Ini mustatir wujub. Kal muqaddari seperti yang tersimpan fi fi'lil amril wahidil mudzakkar, pada fi'il amr satu mudzakkar. Contohnya idrib, pukullah kamu. Yang memukul ini kan kamu. Kum, berdirilah kamu. Yang berdiri adalah kamu. Kalimah kamu dalam lafadz idrib dan kum ini tidak disebutkan lafadznya. Tapi ada. Di mana? Disimpan di dalam lafadz tersebut. Itu dikira-kirakan dengan lafadz anggota. Ciri mustatir wujub adalah tidak bisa diganti isim dohir. Teman-teman bayangkan, idrib bisa nggak diganti dengan Zaid? Diganti dengan Muhammad misalkan. Diganti dengan isim-isim dohir yang lainnya. Idrib, pukullah kamu. Nggak bisa. Kamunya diganti Zaid itu nggak bisa. Wafil mudhari'i, dan di dalam mudhari' al-mabdu'i yang diawali bita'i khitabil wahidil mudzakkari, dengan tak khitab, tak yang menunjukkan makna lawan bicara, tak khitab itu al-wahidi yang satu, al-mudzakkari yang mudzakkar. Katakumu seperti lafaz takumu, di dalamnya ada anta. Watadribu, di dalamnya ada anta. Takumu berdiri, siapa kamu? Tadribu, memukul siapa kamu? Takumu kamu berdiri, tadribu kamu memukul. Bisa nggak kamunya ini kita ganti Zaid? Dan depannya tak. Tadribu Zaidun misalkan. Nggak cocok kan? Harusnya kan yadribu Zaidun. Yakumu Zaidun, depannya ya. Kalau takumu Zaidun, tadribu Zaidun, fa'ilnya siapa? Anta apa Zaidun? Tidak bisa, pasti rebutan itu nanti. Maka dari itu, mustatirnya wujub, tidak bisa diganti dengan isim dohir. Wa fil mudhari'il mabdu'i bil hamzah. Dan di dalam fi'il mudhari' yang diawali hamzah. Seperti lafaz akumu wa adribu. Aku mau berdiri siapa saya, adribu memukul siapa saya. Saya berdiri. Kalau saya ini kita ganti Zaid. Akumu Zaidun. Pelakunya saya apa Zaid? Tidak bisa. Dhamir ana diganti dengan Zaid. Di dalam akumu adribu itu ada ana. Atau bin nuni atau dengan nun. Dhamir nahnu nanti yang disimpan tuh. Nakumu adribu. Kami berdiri, kami memukul. Di dalamnya ada nahnu. Nahnunya misalkan kita ganti Zaid. Nakumu Zaidun. Nggak bisa. Yang bisa itu kalau yakumu, dia. Dhamir huwa diganti dengan Zaid. Yakumu Zaidun itu bisa. Kalau mustatir wujub nggak bisa. Yang kedua, wa imma mustatirun jawazan. Mustatir jawaz. Berarti mustatir ada dua, teman-teman. Dhamir mustatir wujub, dhamir mustatir yang tidak bisa diganti dengan isim dohir. Dhamir mustatir jawaz. Bisa diganti dengan isim dohir. Contohnya kalau muqaddari fi nahwi Zaidun yakumu. Zaidun Zaid itu yakumu berdiri siapa? Dia. Di dalam lafaz yakumu itu ada dhamir huwa. Dhamir huwa ini dhamir mustatir jawaz.
Kenapa? Karena dia bisa diganti dengan isim dhahir. Misalkan dua yang ada di dalam itu kita ganti dengan zaid. Kita keluarkan gitu. Kita perlihatkan. Yakumu zaidun. Bisa kan? Hindun takumu. Hindun itu berdiri. Di dalam lafaz takumu ada dhamir hiya. Wala yakunul mustatiru. Wala yakunu dan tidak ada apal mustatiru dhamir mustatir. Illa dhamir raf'in kecuali hanya dhamir rafa'. Imma fa'ilan ada kalanya sebagai fa'il atau naibal fa'ili atau sebagai naibul fa'il. Ini diingat-ingat ya teman-teman karena ini nanti berkaitan dengan materi sebelumnya ini. Wala yakunul mustatir, dhamir-dhamir yang tersimpan tadi loh teman-teman ya. Itu kalau nggak jadi fa'il ya naibul fa'il dah itu. Dan itu rafa' kan. Semuanya tadi menjadi fa'il. Kalau lihat contohnya yang mustatir jawas itu hanya fi'il mudhari'. Padahal ada juga di fi'il madhi. Contohnya kayak koma. Telah berdiri siapa dia. Dalam lafaz koma itu ada huwa. Kalau kita ganti dengan zaid kan bisa koma zaidun. Koma dan komat. Koma itu huwa, komat hiya. Dhamirnya. Tanian ad-dhamirul barisu. Yang kedua adalah dhamir baris. Dhamir yang terlihat. Selain dhamir mustatir di atas semuanya baris. Enak kan? Selain dhamir mustatir tadi semuanya baris. Bisa kita lihat, bisa kita lafadzkan. Al-barizu dan bermula baris. Itu mas sesuatu. Maksudnya dhamir. Lahu yang itu bagi sesuatu itu suratun bermula bentuk fil lafzi dalam lafadznya. Waya nukasimu dan berbagi apa baris ila mutasilin kepada mutasil wa munfasilin dan munfasil. Jadi ada dhamir baris mutasil dan dhamir baris munfasil. Al mutasilu huwaladzi. Bermula mutasil huwaladzi dia itu adalah suatu yang la yuftatahu yang tidak dipakai sebagai pembuka bihi dengan mutasil apa anutku la yuftatahu yang tidak dibuka bihi dengan mutasil apa anutku ucapan. Dhamir yang tidak diucapkan pada awal kalimat namanya mutasil. Wala yaqa'u ba'da illah dan cirinya juga tidak bisa terletak setelah illah yang mana kecuali. Kata ikumtu seperti taknya lafaz kumtu. Aku telah berdiri. Bisa nggak misalkan taknya kita taruh sebelum koma gitu. Tu koma. Nggak bisa. Wa kafi akromaka dan kafnya akromaka. Akromaka kita taruh depan kafnya ka akroma. Nggak bisa. Al munfasilu dan bermula munfasil itu masih suatu yuftatahu yang dibuka. Bihi dengan ma'apa anutoku ucapan. Itu mir yang ada di awal kalimat. Wa yaqa'u ba'da illah cirinya juga bisa jatuh setelah ilah. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Itu antanya dhamir munfasil karena jatuh setelah ilah. Nahwu ana mu'minun. Aku orang yang beriman. Wa maqama illa ana. Tidak berdiri kecuali hanya saya. Alhamdulillah. Itu dhamir baris. Dhamir baris muttasil, dhamir baris munfasil. Dhamir mustatir ada dua. Mustatir wujub. Mustatir jawaz. Sekarang pembagian dhamir muttasil. Aksamul muttasili pembagian muttasil bihasabi mawaqi'ihi. Ditinjau dari bihasabi mawaqi'ihi dengan mempertimbangkan tempat-tempatnya muttasil minal i'rabi dari i'rab. Wa yanqasimul muttasilu dan terbagi apa muttasil ila marfu'in wa mansubin wa majrur. Berarti ada dhamir muttasil marfu', dhamir muttasil mansub, dhamir muttasil majrur. Maksudnya rafa nasab jar ini secara mahal saja, secara tempat ya. Kalau secara kalau secara tanda i'rab itu kan nggak ada ya. Namanya juga isim mabni.
Kemudian contohnya apa? Kita mulai dulu dari yang marfu ya. Al marfu'u nahwu darabtu. Jadi darabtu ini kalau kita mengi'rab ya namanya adalah at-ta'u darabtu fi'lun madin mabniun ala sukun. At-ta'u domirun barizun muttasilun marfu'un atau fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in fa'ilun. Jadi fa'il darabtu. Darabna na domirun barizun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Terus bawah kayak gitu terus. Darabata, darabati, darabtuma, darabtum, darabtuna, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Darabtu aku telah memukul, darabna kami telah memukul. Darabta kamu laki-laki telah memukul, darabti kamu perempuan telah memukul. Darabtuma kamu berdua telah memukul, darabtum kalian laki-laki telah memukul. Darabtuna kalian perempuan telah memukul. Daraba dia laki-laki telah memukul. Di situ ada dhamir huwa. Ini mustatir ya. Wadaraba dia berdua telah memukul, dhamirnya alif. Darabu mereka telah memukul, dhamirnya wawu. Wadarabat dia perempuan satu telah memukul, dhamirnya hiya. Wadarabata dia perempuan dua telah memukul, dhamirnya adalah alif. Wadarabna dan mereka perempuan telah memukul, dhamirnya nun. Darabtu tak, darabnya na, darabta tak, darabti tak, darabtu mata, darabtum tak, darabtuna tak, daraba huwa, daraba alif, darab wawu, darabat hiya, darabata alif, darabna nun. Itu domir-domirnya. Jadi darabtu itu domirnya bukan ana. Darabna, nahnu, salah. Yang benar adalah domir tak, domir na. Sekarang yang nasab, wal mansubun dan bermula yang nasab, itu nahwu akramani, sebenarnya lafaz akramani. Akraman, akramaka, akramaka, akramakum, akramakum, akramakunna, akramahu, akramaha, akramahuma, akramahum, akramah. Akramani dia telah memuliakan kepada saya. Akramana dia telah memuliakan kepada kami. Akramaka dia telah memuliakan kepada kamu. Akramaki dia telah memuliakan kepada kamu perempuan. Akramakum dia telah memuliakan kalian berdua. Akramakum dia telah memuliakan kalian laki-laki banyak. Wa akramakunna dia telah memuliakan kalian perempuan. Wa akramahu dia telah memuliakan dia. Wa akramaha dia telah memuliakan dia perempuan. Akramahuma dia telah memuliakan dia berdua. Wa akramahum dia telah memuliakan mereka laki-laki. Akramahuna dia telah memuliakan mereka perempuan. Al majruru dan domir jar. Rofa, nasob, jar. Kalau yang nasab teman-teman ini domir yang ada di akhir-akhirnya ini ya. Menjadi apa ini domir yang mansub? Menjadi maf'ul bih. Kalau yang marfu tadi kan jadi fa'il ya. Kalau ini jadi maf'ul bih. Kalau majrur dan majrur itu kal mansubi seperti lafaz yang mansub. Yang majrur tadi seperti mansub, tapi ada pengecualiannya. Illa annahu hanya saja majrur itu idza dakhala ketika masuk ngalahi atas majrur apa amil jari ambil jar tamayyaza maka ini ya jawabnya itu maka menjadi berbeda tamayyaza maka menjadi berbeda apa majrur bihi dengan bihi disebabkan ngambil jar tamayyaza maka menjadi berbeda apa majrur bihi disebabkan ambil jar. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh. Nahwu marrobi wa marrobina. Nah, kalau nasab kan langsung gitu ya. Marroni misalkan. Nah, kalau jar itu dikasih huruf jar. Marrobi. Kalau nasab itu kan jadi maf'ul bih. Dia langsung sambung dengan maf'ul. Tapi kalau majrur ini kemasukan huruf jar penyebabnya. Atau kalau jadi mudhaf ilaih misalkan. Ila akhirihi dan seterusnya. Lanjutan dari mana ini? Marrobina ila akhiri dan seterusnya. Maksudnya ya disuruh melanjutkan sendiri. Marrobi, marrobina, terus marro
bika, marrabiki, marrabikuma, marrabikum, marrabikuna, marrabihi, marrabihima, marrabihima, marrabihim, marrabihim. Nah itu. Samul munfasil bihasabi mawaqihi minal i'rabi wallahu alam bisawab. Sampai situ dulu. Pembahasan berikutnya nanti tentang domir munfasil. Domir munfasil. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan?